Maghrib dan Isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini di bulan Muharram 1448 Hijriah, yang mana kita baru saja meninggalkan 1447 Hijriah. Ya, kita memasuki tahun 1448 Hijriah. Yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat keinginan, nikmat kecintaan, nikmat taufik dan hidayahnya, serta nikmat Islam dan iman. Yang mana pada malam hari ini di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Muharram, kita masih ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana rumah Allah di permukaan bumi ini adalah tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, seperti biasa kita melanjutkan kembali pembahasan dari kandungan-kandungan bacaan-bacaan ataupun zikir-zikir dalam solat-solat kita. Yang mana pada pekan yang lalu kita masih membahas kandungan bacaan duduk di antara dua sujud. Kandungan bacaan duduk di antara dua sujud. Itu belum selesai ya. Belum selesai pembahasannya. Ya, jadi di antara bacaan ataupun doa yang kita baca pada saat duduk di antara dua sujud atau setelah bangkit dari sujud, yaitu bacaan yang Nabi baca, yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Itu diantara bentuk bacaan ataupun doa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada pertemuan yang kemarin atau pekan yang lalu kita sampai pada Rabbighfirli warhamni. Ya, sekarang kita masuki pada jamaah sekalian penggalan yang ketiga, yaitu wahdini. Ya. Jadi Rabbighfirli, Rabbi itu artinya ya Tuhanku. Ighfirli artinya ampunkanlah dosaku, dosa-dosaku. Ya, ini sudah kami jelaskan ya pembahasannya tentang kalimat ini. Warhamni juga, dan kasih sayangilah diriku atau sayangilah diriku, rahmatilah diriku. Itu rahmat itu artinya sayangilah diriku. Ini juga penggalan dari bacaan ini juga sudah kami jelaskan pada pekan yang lalu. Sekarang kita masuki pada penggalan yang berikutnya, yaitu wahdini. Ya. Setelah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosa, jamaah sekalian, maka pantaslah kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu kita jamaah sekalian memohon rahmatnya, memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah dengan baik, dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian yang ketiga, ini adalah juga permintaan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, itu wahdini. Wahdini artinya berikanlah petunjuk kepadaku. Hadirin. Jadi ini petunjuk ya sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Jamaah sekalian. Sampai-sampai hadirin rahimakumullah, ya bahkan dalam surah Al-Fatihah itu di situ ada memohon petunjuk, Pak. Ya. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami atau berikanlah kepada kami petunjuk, pedoman, arah ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Hadirin. Ya, bayangkan Pak, minimal 17 kali dalam surah Al-Fatihah Pak kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu minimal 17 kali dalam surah Al-Fatihah. Hadirin, begitu pentingnya kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperkuat lagi dengan doa atau bacaan diduduk di antara dua sujud. Wahdini. Hadirin. Ya, diperkuat lagi dengan bacaan duduk di antara dua sujud. Wahdini. Ya, artinya apa? Dan berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah. Jamaah sekalian. Ini menunjukkan bahwasanya petunjuk itu sangat kita butuhkan, Pak. Karena lawan daripada petunjuk apa? Kesesatan. Petunjuk kesesatan. Itu lawannya, Pak. Artinya, kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, berarti kita sesat. Tersesat, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Jadi jangan kita anggap biasa Pak itu petunjuk, jamaah sekalian. Iya. Jangan kita anggap biasa itu permohonan petunjuk, jamaah sekalian. Hadirin. Bahkan petunjuk ini Pak berdasarkan daripada bacaan ini Pak, dia menempati urutan yang ketiga. Minta ampun dulu, kemudian minta kasih sayang, kemudian minta petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Iya, artinya semua kita jamaah sekalian membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat. Hadirin. Iya, jangan kita mengandalkan diri kita seolah-olah saya aman-aman saja. Seolah-olah saya bisa berjalan dengan sendirinya untuk kepada jalan yang benar. Tidak perlu saya misalnya meminta petunjuk kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang jamaah sekalian, orang-orang yang tertipu, orang-orang yang bangga terhadap dirinya, orang-orang yang sombong, jamaah sekalian. Iya, ini menunjukkan bahwasanya wahdini, ya kita memohon petunjuk kepada Allah, hadirin, adalah permohonan Pak yang tidak pernah kita tinggalkan. Hadirin, permohonan yang tidak boleh kita tinggalkan, jamaah sekalian. Iya, kenapa? Kalau kita tinggalkan permohonan ini, jamaah sekalian, maka berarti kita merasa diri kita sudah hebat, merasa diri kita tahu jalan yang benar, merasa diri kita, jamaah sekalian, bisa menentukan hidup kita, sehingga kita pun tidak lagi membutuhkan petunjuk dan pedoman, arahan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian petunjuk di sini jamaah sekalian, ya, yang paling pertama adalah petunjuk untuk mengetahui kebenaran. Ya, sebenarnya sudah saya jelaskan Pak ya di tafsir surah Al-Fatihah itu Pak ya. Beberapa pertemuan yang lalu waktu saya menjelaskan tafsir tentang surah Al-Fatihah.
Sudah saya jelaskan, tapi tidak mengapa saya mengulang kembali, barangkali ada di antara kita yang tidak hadir, atau kita menyegarkan kembali pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi meminta petunjuk jamaah sekalian yang paling pertama adalah kita meminta kepada Allah agar kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Jamaah sekalian, karena kita jamaah sekalian tidak tahu apa-apa kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan kepada kita, ini hak, ini yang hak, ini yang batil. Jamaah sekalian, iya, akal kita tidak sanggup, Pak. Akal tidak bisa menentukan ini hak dan yang batil, Pak. Akal itu hanya membenarkan, hanya mengikuti apa yang telah Allah putuskan dalam syariatnya, apa yang Allah tentukan dalam syariatnya. Jadi akal itu hanya mengikuti syariat, bukan syariat yang mengikuti akal. Kalau akal mengikuti, kalau syariat mengikuti akal, hancurlah syariat, Pak. Jamaah sekalian, apa itu syariat? Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, itu syariat. Akal, jamaah sekalian, itu mengikuti syariat. Hadirin rahimakumullah. Jadi untuk mengetahui kebenaran itu melalui syariat, bukan dengan akal. Jamaah sekalian, akal ini hanya membenarkan syariat, mengikuti syariat, jamaah sekalian. Tapi akal yang sehat tidak akan pernah berbenturan dengan syariat. Ya, saya ulang lagi, Pak. Akal yang sehat tidak akan pernah berbenturan, tidak pernah kontradiksi, tidak pernah berlawanan dengan syariat, jamaah sekalian. Kalau ada akal yang merasa tidak cocok dengan syariat, merasa tidak pantas untuk dilaksanakan karena bertentangan dengan akal, maka yang bermasalah bukan syariatnya, tapi akalnya yang bermasalah. Namanya akal yang tidak sehat, bukan akal sehat. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah, karena syariat ini, Pak, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan akal, jamaah sekalian, Allah berikan akal kepada kita untuk berpikir, untuk menganalisis, untuk jamaah sekalian melakukan hal-hal. Tetapi sekali lagi, akal tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya syariat, jamaah sekalian. Maka petunjuk ini, jamaah sekalian, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Iya. Oleh karena itu yang paling terpenting sekali kita meminta petunjuk adalah kita meminta kepada Allah agar kita memiliki ilmu untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Jamaah sekalian, mana yang hak dan mana yang batil. Bukan berarti jamaah sekalian kita meminta begitu saja tanpa ada namanya usaha. Jadi semua permintaan yang kita lakukan itu, Pak, itu semuanya tidak boleh lepas dari namanya usaha. Contoh, kita minta ampunan kepada Allah, ada usaha agar Allah ampunkan dosa kita. Yang kedua, kita minta rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, ada usaha bagaimana caranya Allah kasih sayang kepada kita. Kan sama seperti, Pak, kalau kita mau kenyang, bagaimana cara kita mau kenyang? Ya makanlah, Pak. Ya Allah, kasih kenyang saya ya Allah, tapi tidak makan. Tidak bisa. Ya Allah, kasih anak saya ya Allah, tapi tidak mau menikah. Bagaimana punya anak tidak mau menikah? Yang menikah saja belum tentu punya anak, apalagi yang tidak menikah. Kecuali barangkali Maryam tidak menikah, ada anaknya. Jamaah sekalian. Tetapi itu mukjizat, jamaah sekalian. Ya, atau dia karomah namanya. Kalau bagi orang-orang yang soleh dan soleha, karomah namanya. Jamaah sekalian. Adapun kita, tidak mungkin kita punya anak kalau tidak ada hubungan suami istri yang terjadi. Jamaah sekalian. Berarti permintaan kita mau ini, mau itu, jamaah sekalian, mau begini dan begitu, itu harus dengan usaha. Jamaah sekalian. Sama juga tadi, kita minta ampun kepada Allah, apa usaha kita? Jamaah sekalian, kita mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa usaha kita? Termasuk juga kita minta petunjuk kepada Allah, minta ilmu kepada Allah agar kita ditunjukkan inilah jalan kebenaran, inilah yang hak, ini yang batil. Ya, ini akidah yang lurus, ini akidah yang menyimpang.
jamaah sekalian, ini sunnah, ini yang bukan sunnah jamaah sekalian, itu tidak mungkin kita dapatkan melainkan dengan usaha. Hadirin rahimakumullah, harus dengan usaha jamaah sekalian. Tapi hadirin, dengan usaha yang kita lakukan jamaah sekalian, selama kita ikhlas, selama kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita jamaah sekalian untuk menempuh jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Pak ya. Ya, jadi meminta petunjuk yang pertama adalah kita meminta agar kita dimudahkan oleh Allah untuk mengetahui kebenaran. Apakah ada kenikmatan Pak yang lebih besar daripada kebenaran? Apakah ada nikmat yang lebih mulia, yang lebih agung daripada kebenaran? Tidak ada Pak. Karena kebenaran ini yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Jamaah sekalian. Iya, sedangkan lawan daripada kebenaran apa Pak? Kesesatan. Jamaah sekalian. Makanya kenapa dalam soal Al-Fatihah kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Dua yang kita minta Pak. Dua yang kita minta agar kita dihindarkan dari jalan-jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan juga jalan-jalannya orang-orang yang tersesat. Jamaah sekalian, lawan dari kesesatan adalah kebenaran jamaah sekalian. Rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin, tatkala kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengetahui kebenaran, untuk mencari kebenaran jamaah sekalian, untuk mempelajari kebenaran, untuk menerima kebenaran, maka itu adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi jangan kita sepelekan Pak namanya petunjuk. Jangan kita sepelekan Pak namanya kebenaran. Jangan kita sepelekan Pak tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan jemaah sekalian. Rahimakumullah. Nanti saya sebutkan ini Pak. Setelah itu baru kita minta rezeki. Urutan keempat baru rezeki Pak. Apa itu rezeki jamaah sekalian? Yang paling besar yang kita inginkan rezeki itu apa? Biasanya adalah materi kan Pak. Uang, jabatan, pangkat, fasilitas itu Pak. Rezeki yang biasa kita minta jamaah sekalian. Tetapi dia urutan yang keempat loh Pak. Jamaah sekalian, ini hadis Nabi Pak. Minta ampunan pertama, yang kedua adalah minta rahmat, yang ketiga minta petunjuk, yang keempat baru minta rezeki Pak, baru minta uang, baru minta jabatan, baru minta kesehatan, baru minta kenikmatan lahiriah. Tapi wahdini itu Pak, kenikmatan batiniah, kenikmatan iman. Jamaah sekalian, warzuqni itu jamaah sekalian, itu identik dengan kenikmatan yang bersifat lahiriah, bersifat badaniah. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ini urutan keempat Pak. Baru kita minta rezeki. Hadirin. Ini sabda Nabi Pak. Nabi itu mengatakan, Allahumma gfirli warhamni warzuqni wahdini. Tapi wahdini dulu baru warzuqni. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berarti hadirin, ya jangan kita mengabaikan masalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Yang pertama tadi apa? Adalah kita meminta petunjuk kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil jamaah sekalian. Hadirin, oleh karena itulah apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, innal ilma sesungguhnya ilmu itu la ya'dilu syai'. Ya, sesungguhnya ilmu agama, petunjuk kebenaran tidak ada yang bisa menandinginya sedikit pun. Ini kata Imam Ahmad Pak, salah seorang ulama 4 mazhab, muridnya Imam Syafi'i. Innal ilma la ya'dilu syai'. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu agama Pak. Itulah petunjuk ilmu agama Pak. Itulah kebenaran. Hadirin rahimakumullah.
Tidak ada, Pak. Cari ilmu-ilmu apa saja, Pak, di dunia ini, Pak. Cari kenikmatan-kenikmatan apa saja, Pak, di dunia ini, Pak, yang bisa menandingi ilmu agama. Ilmu agama itulah kebenaran, Pak. Itulah petunjuk jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita ini, Pak, minta ilmu agama agar kita paham agama jamaah sekalian. Disebutkan dalam hadis Nabi, Pak, jamaah sekalian, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Hadis Nabi mengatakan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah berikan pemahaman agama terhadapnya. Hadis Nabi loh, Pak. Saya ulang lagi, kata Nabi, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah atas dirinya, maka Allah berikan pemahaman agama baginya. Pemahaman agama, Pak. Berarti kalau kita paham agama kita kenal petunjuk, kita kenal kebenaran, Pak, berarti Allah menginginkan menginginkan kebaikan untuk kita jamaah sekalian. Nabi tidak mengatakan siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka saya akan berikan harta kepadanya. Tidak ada, Pak. Bukan begitu hadisnya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka saya akan luaskan rezekinya. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Saya akan luaskan rezekinya, saya akan sehatkan badannya, saya akan berikan dia kesejahteraan dalam hidupnya. Tapi saya akan berikan pemahaman agama terhadapnya. Pemahaman agama itulah petunjuk, pemahaman terhadap petunjuk agama. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak, ya? Jadi yang pertama adalah jamaah sekalian adalah apa? Yaitu kita mengenal petunjuk Allah. Kita dimudahkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita, Pak, misalnya suka-suka dengar ceramah-ceramah agama, suka jamaah sekalian menghadiri majelis taklim jamaah sekalian, maka itu salah satu tanda bahwasanya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Jamaah sekalian. Karena kan ini kan agama ini kan harus dipelajari, Pak. Ilmu agama ini harus dipelajari. Al-Quran dan Sunnah Nabi itu hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah itu harus dipelajari. Ketika kita diberikan kemudahan untuk mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka Allah telah jamaah sekalian memberikan kebaikan kepada kita. Jamaah sekalian memberikan kebaikan kepada kita, hadirin rahimakumullah. Ini yang harus kita pahami bersama jamaah sekalian. Jadi jangan kita selalu ujung-ujungnya materi. Wah, bagaimana hidupku ini ya Allah, saya kurang materiku ya Allah. Jadi seolah-olah itu kebaikan itu hanya diukur dengan materi. Jamaah sekalian, justru jamaah sekalian, banyak orang yang punya materi tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan dalam dunia. Jamaah sekalian, banyak orang punya materi, hadirin. Iya. Tapi bukan berarti kita tidak butuh materi, tidak butuh namanya uang, jabatan, pangkat, kenikmatan dunia, tapi itu bukanlah tujuan jamaah sekalian. Dia cuma sebagai sarana saja. Hadirin rahimakumullah. Jadi jelas, Pak, ya. Yang kedua apa? Mudah-mudahan kita masih ingat apa yang saya sampaikan tentang tafsir soal Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita meminta jamaah sekalian agar kita dimudahkan untuk mengetahui agama Islam, untuk mengetahui Al-Quran Sunnah, jamaah sekalian yang kedua apa? Kita minta kepada Allah petunjuk agar kita dimudahkan untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Itulah petunjuk, Pak. Kita minta dimudahkan agar kita jamaah sekalian bisa mengamalkan, karena ada orang yang tahu belum tentu dia bisa mengamalkan, Pak. Tahu hukumnya, tahu keutamaannya, tetapi dia tidak bisa mengamalkan, Pak. Berat sekali. Ya, jamaah sekalian, tahu ini haram tapi masih dikerjakan. Tahu ini wajib tapi masih ditinggalkan. Tahu ini sunnah, banyak keutamaannya, banyak pahalanya, tapi acuh tak acuh dan dikerjakan. Berarti tahu kebenaran, tahu petunjuk, tetapi tidak diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan petunjuk itu. Jamaah sekalian.
Jadi tatkala kita dimudahkan untuk mengerjakan, mengamalkan, jamaah sekalian, apa yang kita ketahui dari perkara-perkara agama, perkara-perkara kebenaran jamaah sekalian, berarti itu Pak indikasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Jelas Pak ya? Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah maka kita mesti bersyukur Pak tatkala kita dimudahkan untuk datang ke masjid berjamaah. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam agama jemaah sekalian. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dimudahkan untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah. Ada juga orang Pak, dia mengerjakan yang wajib-wajib saja. Sunnah dia tidak mau kerjakan, alasannya Ustaz itu kan sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau gitu tidak perlu saya kerjakan Ustaz, kan sunnah jihad, bukanlah wajib. Jamaah sekalian, bukan begitu Pak. Kalau kita ingin menjadi waliullah, kekasih Allah, jamaah sekalian, jangan kerjakan hal-hal yang wajib-wajib saja. Jamaah sekalian, kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, ingin jamaah sekali kita mendapatkan pertolongan dari Allah, jika kita ingin semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, kerjakan yang wajib, kerjakan juga hal-hal yang sunnah-sunnah. Contohnya apa yang sunnah-sunnah Pak? Contohnya sholat-sholat sunnah. Ya, puasa sunnah. Sedekah sunnah. Jamaah sekalian, ya. Apalagi Pak, dan ibadah-ibadah yang lainnya, jamaah sekalian, ya ini janganlah kita sepelekan. Ustadz ini kan cuma sunnah, tidak apa-apa, tidak dikerjakan. Betul tidak apa-apa, tapi Anda rugi tidak mendapatkan pahala. Sebagai contoh misalnya, tidak lama lagi kita akan masukin namanya puasa Muharram, 10 Muharram kan Pak, tidak lama lagi. Bisa berapa hari lagi ya? Kalau pemerintah berdasarkan kalender pemerintah hari Kamis ya, tanggal 10 Muharram. Meskipun ada juga sebagian ormas Islam nanti Muharramnya bukan tanggal 10, bukan hari Kamis tapi hari Jumat, Pak. Ada perbedaan perhitungan, Pak. Terserah kepada kita mengikut yang mana. Ya, tapi kalau pemerintah itu tanggal 10 Muharram itu hari Kamis. Tapi sebagian ormas ya, Islam di Indonesia, jamaah sekalian, begitu juga di belahan dunia yang lainnya, nanti 10 Muharramnya itu nanti jatuhnya hari Jumat. Karena perbedaan dalam menentukan masuknya awal Muharram, Pak. Sebagaimana yang pernah terjadi juga penentuan awal puasa kan terjadi di sini, terjadi dengan sebagian pemerintah dan sebagian ormas yang lainnya. Jamaah, terserah kita mengikuti yang mana, Pak. Insyaallah dua-duanya benar insyaallah. Ya, tinggal kita mengikuti saja. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah hadirin adalah saya mengajak kepada kita semua hadirin yaitu apa? Berpuasa Muharram, 10 Muharram. Apakah kita mau berpuasa di hari Kamis? Ikuti pemerintah silakan 10 Muharram, atau kita ikuti sebagian ormas yang menetapkan 10 Muharram itu jatuh pada hari Jumat. Silakan jamaah sekalian. Ya, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah puasa Muharram itu sunnah hukumnya. Hadirin, tatkala Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian memudahkan kita untuk berpuasa 10 Muharram, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Jamaah sekalian, bukan berarti orang yang tidak berpuasa 10 Muharram bukan berarti Allah tidak menginginkan kebaikan. Artinya Pak, karena ini perkara sunnah, ibaratnya maskan kita ada nilai plus di situ Pak. Orang yang hanya mencukupkan puasa-puasa Ramadan saja yang wajib tanpa menambah dengan puasa sunnah, jamaah sekalian, tentu akan berbeda levelnya di hadapan Allah dengan orang yang menambahkan dengan puasa-puasa sunnah, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ya, jadi jelas Pak ya? Ya. Ya, syukran. Ya, terima kasih. Yang ketiga apa Pak? Makna hidayah kita, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Pertama kita minta ilmu, yang kedua kita minta dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Maksudnya ilmu agama Pak ya, ilmu agama Pak, bukan ilmu dunia, ilmu agama jamaah sekalian. Kalau ilmu dunia Pak kita lebih tahu tentang masalah ilmu dunia. Yang ketiga jamaah sekalian,
ya adalah diberikan keistiqomahan atas ilmu yang sudah kita amalkan. 3, Pak. Mengetahui ilmu, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, yang penting juga istiqomah, Pak, kita mengamalkan sampai akhir hayat kita. Karena ada juga orang tahu ilmunya, dia mengamalkan tapi tidak istiqomah. Tidak istiqomah, jamaah sekalian. Hadirin, seperti membaca Al-Qur'an. Contoh misalnya, dia baca Al-Qur'an hanya dia khatamkan berkali-kali ketika di bulan Ramadan. Ketika selesai bulan Ramadan terhenti baca Al-Qur'annya, berarti tidak istiqomah. Nanti dia baca Al-Quran, dia khatamkan lagi nanti ketika masuk bulan Ramadan tahun depan. Bukan begitu Pak yang diinginkan, Pak. Oleh karena itu kata Nabi, ahabul a'mal ilallahi adwamuhu wa in qalla, kata Nabi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah biar sedikit tetapi istiqomah, terus menerus dikerjakan. Misalnya dia membaca Al-Quran meskipun 1 lembar per hari, tapi istiqomah 1 lembar per hari, daripada 1 hari dia baca langsung 2 juz, tetapi nanti berapa bulan kemudian baru baca lagi 2 juz. Bukan begitu, Pak. Biar sedikit. Contoh lagi misalnya apa? Salat duha misalnya. Jamaah salat duha minimal 2 rakaat kita kerjakan, tetapi istiqomah setiap hari. Apalagi salat tahajud misalnya atau salat witir, minimal 3 rakaat setiap malam, tapi istiqomah, jamaah sekalian. Contohnya apalagi? Kita bersedekah, Pak. Sedekah ke masjid atau kita cari panti asuhan, jamaah sekalian. Meskipun barangkali 1.000 1 hari misalnya, tapi istiqomah, jamaah sekalian. Bukan nanti menyumbang, nanti beberapa bulan kemudian baru menyumbang banyak-banyak, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini yang diinginkan, Pak, keistiqomahan, jamaah sekalian. Itu yang kita minta, jamaah sekalian. Kita minta istiqomah mengamalkan agama ini, Pak, sampai akhir hayat kita, Pak. Ini yang kita inginkan, jamaah sekalian. Kenapa? Karena hati ini, Pak, berbolak-balik. Ya, kenapa dinamakan hati kolbun, Pak? Kolbun dinamakan, itu kolbun kan bahasa Arab, Pak. Kolbun itu bahasa Arab, Pak. Hati artinya. Kenapa dinamakan kolbun? Karena berbolak-balik. Terkadang kita hari ini semangat beribadah, terkadang tidak, terkadang kita frekuensi ibadah kita meninggi, terkadang kita anjlok, jamaah sekalian. Ada begitu kan orang kan, Pak? Karena iman ini, Pak, turun naik. Bukan cuma mata rupiah yang turun naik. Ya, bukan cuma mata rupiah yang menguat melemah, tapi iman juga turun naik, Pak. Bahkan iman bisa keluar masuk. Nauzubillah min zalik. Yang berbahaya kalau keluar masuk. Minimal turun naik, jangan keluar masuk. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin, kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah sekalian, ini yang kita inginkan, jamaah sekalian. Iya, kita inginkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah, jamaah sekalian. Dan semuanya itu, jamaah sekalian, membutuhkan namanya keistiqomahan, jamaah sekalian. Oleh karena itulah dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah sampai keyakinan datang kepadamu. Apa maksudnya keyakinan? Sampai datang kematian kepada kamu, baru engkau berhenti beribadah kepada Allah. Jamaah sekalian, contoh misalnya, sampai kapan kita belajar agama? Belajar agama, jamaah sekalian, mengamalkan agama, jamaah sekalian, tidak ada istilah pensiun, Pak. Beda kalau kita bekerja dunia. Bekerja dunia, Pak, ada namanya pensiun. Umur 65 tahun pensiun, umur 60 tahun pensiun misalnya. Tapi agama, mengamalkan agama, mempelajari agama, jamaah sekalian, tidak ada istilah pensiun. Ustadz, saya sudah tua, Ustadz, tidak bisa belajar agama. Tidak ada, Pak. Jamaah sekalian. Ustadz, saya sudah tua, Ustadz, saya tidak bisa mengerjakan amal-amal agama, perintah-perintah Allah. Kalau kita tidak bisa bersolat berdiri, solat duduk, kata Nabi. Tidak bisa solat duduk, solat berbaring. Tidak bisa berbaring, maka isyarat dengan mata. Jamaah sekalian, hadirin, tidak ada istilah berhenti dalam beribadah. Jamaah sekalian, meskipun kita sudah tua, jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah, ya,
Oleh karena itu hadirin, pentingnya kita memohon tiga dari petunjuk Allah, yaitu ilmu Allah, yang kedua adalah mengamalkan ilmu Allah, yang ketiga adalah istiqomah di atas amal yang dilandasi dengan ilmu kita. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah, masih ada lagi nih Pak, warzuqni wajiburni wa'afini, karena waktu yang terbatas Pak. Warzuqni wajiburni wa'afini, 3 lagi permintaan, insyaallah kami akan jelaskan nanti pada pertemuan depan insyaallah, karena waktu yang akan masuk kami buka